Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 6 tips menjadi berdaya dalam hidup. Orang umumnya menjalani kehidupan yang sama berulang-ulang seperti skrip atau cerita yang sama setiap waktu. Menjalani kehidupan secara otomatis, mengikuti program yang sudah terpasang. Bahkan tidak tahu kalau program itu ada, bila mana program itu mulai ada di sana, siapa yang meletakkannya, dan sebagainya. Kadang muncul kesadaran diri atas situasi, mengamati sejenak, tapi entah kenapa kesadaran diri kembali tenggelam dan seolah tidak berdaya. Berusaha merubah dengan kekuatan kemauan pikiran sadar tampaknya selalu dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar dari alam bawah sadar manusia. Satu contoh hal yang membuat seseorang tidak berdaya dalam hidup adalah dengan membiarkan terjebak diperbudak oleh mentalitas sebagai korban. Menyalahkan orang lain untuk hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan pasangannya, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan lingkungan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, kita tidak bisa menghindari ini. Tetapi orang-orang yang meyakini dan hidup dengan impiannya, menjadi dirinya sendiri yang terbaik, versi tertinggi dirinya, orang-orang inilah yang tidak mau terjebak ke dalam mentalitas sebagai korban. Pemirsa, jika kita memiliki pola pikir yang sama, memelihara mentalitas sebagai korban, memiliki perasaan emosi yang sama, melakukan tindakan yang sama, kemudian apa yang diyakini tidak berubah, segala sesuatunya masih sama, maka kemudian Anda akan menarik atau mewujudkan hal yang sama. Tidak heran jika tetap mengalami masalah finansial, hubungan yang tidak baik, kekecewaan, masalah yang sama. Kemudian kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Kemudian kembali kepada mentalitas sebagai korban. Untuk itu pada suatu titik tertentu Anda perlu memutuskan untuk mengubah pola, memutus cerita yang sama berulang, mulai menjadi pribadi dengan keyakinan baru, pola pikir yang baru, pikiran yang baru, perasaan yang baru, tindakan yang baru, karena Anda siap untuk melepaskan dan memberi kesempatan impian untuk terwujud. Alih-alih untuk proaktif, Anda mungkin terlalu bereaksi terhadap hal-hal di luar diri seperti situasi yang membuat Anda cemas. Bereaksi terhadap apa yang dikatakan orang lain, bereaksi terhadap apa yang dilihat atau dibaca, alih-alih proaktif tetap selaras dengan tujuan Anda, tetapi perhatian malah banyak dialihkan oleh situasi di luar. Saya tahu Anda mempunyai tujuan atau impian, cita-cita, dan Anda layak mendapatkannya. Tetapi bereaksi untuk setiap apapun yang terjadi di dunia ini akan membuat Anda terjebak dalam sangkar emosi Anda sendiri. Anda perlu melangkah keluar dari diri Anda yang lama dan memutuskan menjadi jelas dengan diri Anda sendiri. Berikut tipsnya. Tips nomor 1, ambil tanggung jawab sebagai diri. Ambil tanggung jawab sebagai diri seutuhnya. Apa yang terjadi di dalam diri Anda adalah tanggung jawab Anda. Pikiran, perasaan, tindakan, realitas yang Anda ciptakan adalah tanggung jawab Anda. Anda bertanggung jawab untuk menjaga vibrasi Anda tetap di atas. Karena begitu Anda merubah vibrasi ke atas dan ambil tanggung jawab, maka alam semesta meresponnya melalui hukum tarik-menarik. Mungkin Anda masih mengatasi rasa takut, rasa ragu, pikiran negatif yang muncul, juga keyakinan yang membatasi atau mental block. Kemudian, apa yang terjadi di luar diri Anda, termasuk orang-orang yang hadir dan situasi yang Anda alami, anggaplah Anda bertanggung jawab atas semua itu. Walaupun sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab Anda. Anggaplah seperti itu. Biar Anda bisa lebih berdamai dengan keadaan. Ini konsep yang agak aneh memang, seolah-olah orang lain yang berbuat salah, tetapi Anda yang disuruh meminta maaf.
Saya tahu Anda tidak bersalah, ini demi Anda bisa lebih berdamai dengan keadaan. Tips nomor 2, temukan misi hidup Anda. Luangkan waktu untuk menemukan ulang diri Anda, definisikan ulang siapakah diri Anda. Mungkin saat ini Anda berada di titik terbawah dalam kehidupan. Dari titik tersebut, putuskan untuk menjadi diri Anda sendiri yang baru. Setelah melalui masa yang suram di hari sebelumnya. Ini artinya Anda perlu menulis apa yang menjadi misi hidup. Hal yang mungkin selama ini belum pernah terpikirkan. Misi hidup mungkin saja Anda menulis, saya ada di dunia ini untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Saya ada di dunia ini untuk membuat dunia menjadi sedikit lebih baik melalui pelayanan saya. Saya ada di dunia ini untuk menginspirasi orang-orang agar menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Saya ada di dunia ini untuk menjalani kepenuhan hidup dalam cinta, kebahagiaan, dan membagikannya kepada sesama. Saya ada di dunia ini untuk menjadi sadar bahwa Tuhan dalam keberadaanku dan menjadi saluran kasih-Nya, dan lain-lain. Maaf, saya tidak tahu spesifik apa misi hidup Anda, karena personal sifatnya. Temukan sendiri melalui perenungan. Kalimat di atas hanya contoh untuk masukan. Misi hidup Anda itu unik, tidak perlu copy-paste dari misi hidup orang lain. Jadi dengan menulis misi hidup, Anda akan mendefinisikan ulang kenapa Anda ada di planet bumi ini. Jika masih belum jelas apa misi hidup Anda di bumi, minta tanda dari semesta seperti di video Law of Attraction Indonesia 29. Nanti Anda akan dituntun mendapatkannya. Tips nomor 3, tulis ulang cerita kehidupan Anda. Menulis ulang cerita kehidupan Anda maksudnya memprogram ulang kehidupan Anda dengan yang baru. Saya tahu Anda sudah melalui hal yang berat dalam kehidupan, bahkan mungkin mengalami hal yang kelam di masa lalu, tetapi Anda perlu melepaskan, merelakannya. Anda perlu mengatakan, saya melepaskannya, kalau tidak, kenangan energi tersebut tetap bersama Anda dan bisa mempengaruhi kehidupan. Energi tersebut menahan Anda, selalu menarik Anda ke bawah. Jika masih susah melepaskan kenangan buruk di masa lalu, gunakan cara pembersihan di video Law of Attraction Indonesia 7. Ucapkan niat lisan, membersihkan kenangan buruk dan energi negatif di masa lalu. Gunakan foto diri Anda, lakukan pembersihan sambil menatap kedua mata di foto. Silakan pelajari cara pembersihan selengkapnya di video Law of Attraction Indonesia 7. Selain membersihkan kenangan dan energi yang menahan di masa lalu, tulis ulang cerita kehidupan Anda buat program hidup Anda yang baru. Anda bisa menggunakan afirmasi, teknik skrip, teknik bioskop mental, dan lain sebagainya. Anda bisa mempelajari teknik-teknik tersebut di playlist channel ini. Pastikan juga cerita kehidupan yang ditulis selaras dengan misi hidup, sehingga jika tujuan atau impian Anda terwujud, itu untuk memenuhi misi hidup juga. Tips nomor 4, ikuti tuntunan batin Anda. Bagaimana jika Anda memiliki sistem panduan sendiri di dalam diri yang dapat membantu Anda dari tempat Anda berada sekarang ke tempat yang ingin dituju? Semacam GPS batin Anda. GPS batin Anda mirip dengan sistem GPS yang digunakan di mobil atau ponsel Anda. Ini memberitahu Anda cara untuk pergi dari satu titik A ke titik B. Ketika Anda masuk ke mobil dan menuju ke tujuan tertentu, apa hal pertama yang Anda masukkan ke GPS? Pertama, ia menemukan lokasi Anda saat ini. Setelah ditentukan di mana Anda berada, GPS akan memberitahu Anda arah kemana Anda menuju. Agar sistem dapat berfungsi, cukup ketahui lokasi awal dan tujuan akhir Anda. Sistem navigasi mencari tahu sisanya dengan menggunakan komputer yang menerima sinyal dari beberapa satelit dan menghitung posisi yang tepat buat Anda. Yang harus dilakukan sejak saat itu adalah mengikuti instruksi yang diberikannya untuk mencapai tujuan Anda. Untuk itu Anda perlu memutuskan kemana Anda ingin pergi dengan menulis ulang cerita kehidupan Anda seperti di tips nomor 3. Ya, Anda harus lakukan adalah memutuskan kemana Anda ingin pergi dengan mengklarifikasi visi Anda. Kemudian mengunci tujuan Anda melalui penetapan tujuan, penegasan, dan visualisasi. Dan kemudian mulai mengambil tindakan yang akan menggerakkan Anda ke arah yang benar. Jika Anda tetap berada di luar jalurnya,
Artinya Anda tidak mengganggu proses dengan jika Anda tetap berada di jalurnya, artinya Anda tidak mengganggu proses dengan aliran pikiran negatif, keraguan, dan ketakutan. GPS batin akan terus membuka langkah-langkah selanjutnya di sepanjang rute saat Anda terus bergerak maju. Anda akan mengenali panduannya dengan jelas. Tindakan yang diambil karena terinspirasi, bukan karena ego atau rasa ketakutan atau kekhawatiran. Dengan kata lain, setelah Anda mengklarifikasi dan kemudian tetap fokus pada visi Anda dapat melakukan ini dengan visualisasi atau meditasi. Langkah-langkah yang tepat akan terus muncul di sepanjang jalan dalam bentuk tuntunan internal. Juga termasuk munculnya ide baru, melihat peluang baru, dan juga kebetulan-kebetulan dalam hidup. Tips nomor 5. Lakukan yang Anda cintai dan mudah bagi Anda. Tidak semua yang dicintai dan mudah dilakukan adalah sesuatu yang menghasilkan. Saya setuju. Memang bagus melakukan hal yang dicintai, terasa mudah dan menghasilkan juga. Tapi jika Anda belum bisa menempatkan keduanya dalam satu ruang, cukup jalaninlah keduanya secara terpisah terlebih dahulu. Anda mungkin dapat bertanya ke diri sendiri, yakni, apa yang Anda suka lakukan? Apa yang mudah bagi Anda? Bila mengingat masa kecil dulu, suka apa dan terasa mudah saat melakukan apa? Kalau saya dari kecil suka membuat proyek sendiri, memasarkannya, kemudian menghasilkan uang dari itu. Bahkan saat duduk di kelas 5 SD sudah menciptakan komik sendiri, mencetaknya, kemudian memasarkan ke teman-teman satu sekolah. Jadi bisnis saya yang pertama, percetakan komik. Lumayan, pemasukannya bisa untuk menambah uang jajan dan modal usaha. Itulah kenapa saya sampai hari ini menyukai dunia bisnis, pemasaran, investasi, dan merasa mudah untuk melakukannya. Mungkin ada yang mengatakan itu bakat, tapi memiliki bakat pun tetap dibutuhkan usaha untuk mengembangkan bakat. Bahkan musisi paling berbakat pun masih harus berlatih. Tetapi itu harus terasa alami seperti mendayung perahu ke arah hilir daripada ke hulu. Alami dan tidak melawan arus. Kemudian menemukan jalur alamiah ini bisa menuntun pada keunikan diri Anda. Anda tidak bisa menjadi diri orang lain, Anda hanya bisa jadi diri Anda sendiri beserta keunikannya. Temukan apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang sudah ada di dalam diri, asah itu, tingkatkan, kembangkan terus-menerus tanpa henti. Percayalah setiap orang pasti punya kelebihan, jangan terlalu memandang rendah atau remeh kelebihan yang Tuhan sudah titipkan kepada Anda. Tips nomor 6. Bersyukur senantiasa. Entah sudah berapa kali bersyukur ini selalu muncul di video di channel ini. Seingat saya, sering sekali ya. Saat Anda dalam kondisi bersyukur, Anda dipenuhi cinta, dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda syukuri dalam hidup. Biasakan menulis hal-hal yang bisa disyukuri setiap hari, paling tidak 3 hal. Lakukan ini dengan konsisten. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-40 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.